Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa qul rabbi Cukup, Bu. sadaqallahul azim. Lanjutkan dengan mengajar. Ya. Baik, Pak. Assalamualaikum anak bunda. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Apa kabarnya hari ini anak bunda? Sehat semua? Oh, alhamdulillah sehat semua. Karena anak bunda hebat-hebat semuanya, kita mau baca doa juga hebat. Ayo angkat tangannya, baca doa sebelum belajar. Alhamdulillah hebat-hebat semua. Nah, bunda tanya ya, bunda absen dulu, siapa yang hari ini tidak datang nak? Datang semua. Wah hebat, alhamdulillah anak bunda rajin-rajin datang ke sekolah semua. Nah, untuk hari ini bunda mau tanya sama anak-anaknya, ingat nggak ya anak bunda sama pelajaran kita yang minggu lalu? Iya pinter. Tentang apa Peri? Iya hebat Peri, tentang perilaku santun. Nah untuk hari ini kita mau belajar tentang gerakan sholat. Bisa nggak ya nak bunda ikutin bunda gerakan sholatnya? Nah sebelum kita praktek gerakan sholat, bunda berharap dari pembelajaran kita hari ini anak bunda bisa menirukan gerakan sholat dan bisa mempraktikkannya juga di rumah. Coba lihat gambar semuanya, lihat ke papan tulis gambar yang udah bunda tempelkan. Nampak nak? Oh iya, lihat semuanya. Dan bunda juga akan menunjukkan gambar yang pertama. Ayo gambar apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasakil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Oke, cukup Bu Marina. Sadaqallahul azim. Ya, makasih. Bu Marlina, Suaranya paham terhadap ya, yang dibaca Bu Mar? Paham? Itu dalil tentang sholat Pak. Sholat apa? Sholat mulai dari sholat mulai dari tergelincirnya matahari sampai terbenam dan juga subuh gitu Pak. Dan malaikat mencatat Pak. Mencatat amal ibadah sholatnya lah Pak. Ya itu Pak. Kan ada wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak
asa dan seterusnya itu apa? Minal laili dan daripada Waminal laili dan daripada Ibu ada bangun sebelum subuh? adalah Pak Itulah dia. Itulah ayat itu. dan Itulah ayat itu maksudnya. Nah, jadi bangun di sepertiga malam terakhir. Bangun di sepertiga malam terakhir untuk fatahajjat bihi fi talak, bertahajud kepada Allah sebagai tambahan, sebagai amalan tambahan, sebagai sholat tambahan selain sholat yang 5 tadi yang sudah ibu sebut tadi, dari tergelincir matahari itu duhur ya. Nanti sudah sama bayangannya itu asar, maghrib, isya dan subuh kan. Jadi ada tambahannya yang sepertiga malam terakhir itu. Oke ya iya sudah. Pak. Sekarang lanjut ke Quran, ke modul Quran meski tadi sudah mulai. Nah, Ibu ketika menafsirkan yang tadi, misalnya Pak Sri menafsirkan tentang sholat tahajud dalam Quran, itu namanya tafsir apa? Tafsir tafsir tahlil tafsir tahlili Pak. Tafsir tahlil itu apa pengertiannya? Tentang analitis gitu Pak. Oh. Apa yang dianalisis? Tafsir tahlil itu untuk metode penafsiran yang menjelaskan tentang ayat Al-Quran dengan menguraikan berbagai seginya dan menjelaskan yang dimaksud dalam Al-Quran Pak. Itu tadi. Kalau tafsir maudhu'i? Kalau tafsir maudhu'i, kalau tafsir maudhu'i itu Pak, tafsir yang berusaha mencari jawaban dari Al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran tentang ayat-ayat Al-Quran tentang ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai tujuan yang satu. Tujuan atau tema yang satu? Tujuan tema Pak. yang satu ya, tema yang sama. Oh iya, ya baik Pak. Oh bukan tema. Yang Pak Sri sebut tadi berarti tafsir apa? Tahlili atau tafsir maudhu'i? Maudhu'i Pak. Tadi tahlili. Sekarang maudhu'i. Ya betul, yang mana dulu? Kok udah goyah baru sebentar? Ya, nggak tahu tadi maknanya Pak. Berarti kalau sholat tahajud dalam Al-Quran berarti tafsir maudhu'i Pak. Maudhu'i karena di situ tema kan, judulnya tentang sholat tahajud ya. Nanti akan dilihat dari berbagai aspek. Kalau jilbab dalam Al-Quran itu tafsir apa? Jilbab dalam Al-Quran Pak. Dia maudhu'i lah Pak. Kenapa lama kali? Kan jelas sekali. Mengingat Kenapa tadi Pak, mengingat kali? Takut salah bilang kali menjelaskan itu. Iya, menjelaskannya tadi Pak. Kalau zakat dalam Al-Quran? Kalau zakat dalam Al-Quran?
zakat dalam Al-Quran tahlili, Pak. Lah, gimana Ibu nih? Kan zakat. Berarti belum jelas antara maudhu'i dan tahlili. Zakat dalam Al-Quran. Kita akan mengumpulkan ayat-ayat Quran di seluruh Al-Quran dimanapun dia berada tentang zakat. Apa namanya? Berarti termasuk Termasuk apa? berarti termasuk ke maudhu'nya, Pak ya. Iyalah, makanya kan kalau diingat aja kan yang penting udah diingat apanya? Keywordnya, kata kuncinya, ya. Iya, Pak. Nah, sekarang kan apa ya? Lagi hebohnya tentang judi online ya. Nah, sekarang kita sebagai orang Islam akan mencari jawabannya dalam Al-Quran. Itu tafsir apa? Kalau mencari jawabannya sepertinya maudhu'nya, Pak. Maudhu'i ya. Karena yang penting ada temanya. Kalau berangkat dari tema berarti maudhu'i. Kalau berangkat dari judul berarti maudhu'i. Ya kan? Nah, salah ya, Bu Mar ya. Baik, Pak. Bu Mar jelaskan kriteria kesahihan hadis. Kriteria kesahihan hadis. Ada matan, sanad matan. Sanadnya seperti apa, matanya seperti apa? Kalau sanad dia bersambung gitu, Pak, hadisnya. Oke. Kalau matan Allah. Bu, itu sanadnya 3, matanya 2. Matanya. Bentar, Pak. Kalau matan yang kalimat tempat berakhirnya sanad, Pak. Matan hadis. Ya itu pengertiannya. Tapi kan yang kita diskusikan tadi kriteria hadis sahih, kriteria kesahihan hadis. Pertama Ibu sebut sudah satu tadi sanadnya bersambung. Nah, itu satu. Oke, Ya. udah betul. Apalagi? Udah tuh periwayatannya bersifat adil. Periwayatannya. Sanad. Kok periwayatannya? Kok periwayatannya? Maaf, Pak. Kan pasti hanya sebut 2 tadi, matan dan sanadnya aja. Matan hadis, Pak. Apa ya? Iya. Lama nggak dibuka ya. Iya, Bu Pak. Mar, kalau fungsi hadis terhadap Al-Quran, ingat Bu Mar? Gimana, Pak? Gimana, Pak? Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran, Bu Mar. Fungsi hadis terhadap Al-Quran, hadis ini untuk menjelaskan makna dari Al-Quran, untuk memperjelas makna dari Al-Quran, Pak. Apa namanya itu? Bayan
Bayan bayan takrib Pak. Baik. Berikutnya yang bayan apa lagi? Bayan tafsir. Oh, bayan tafsir Pak. Iya Pak, bayan Ya, tafsir karena maksudnya? menjelaskan ya. Karena Ya. karena hadis ini menjelaskan makna dari Al-Qur'an gitu Pak yang belum jelas. Berikutnya Ya Pak, bayan apa lagi Bu? Ya, terus bayan selanjutnya bayan tasri. Satu lagi apa bayan itu? ini bayan tasri untuk apa namanya? Untuk mengetahui ajaran yang tidak untuk mengetahui makna yang tidak didapati dari Al-Qur'an, Pak. Bukan untuk mengetahui, untuk menetapkan hukum. Menetapkan Untuk hukum menetapkan hukum yang belum ditetapkan oleh Al-Qur'an. untuk menetapkan hukum yang Itu belum bayan apa ditetapkan namanya, Bu? oleh Al-Qur'an. Bayan tasyri, Pak. Ya, namanya bayan apa? Masyri. Bayan tasyri. Berikutnya bayan apa? Bayan Berikutnya nasak. bayan apa? Bayan nasak, Pak. Apa itu? Bayan nasak Apa? itu untuk menentukan makna yang lebih cocok Salah. Jadi Pak, Salah Bu. Salah. Bukan. Untuk menghapus ketentuan ya. Apalagi Bu, ada bayan apa? Saya ulang, bayan takkid. Bayan takkid itu apa? Bayan takkid, Pak. Apa maksudnya? Bayan takkid. Bayan takkid untuk menjelaskan untuk membatasin ayat-ayat yang memiliki sifat mutlak. Itu bayan musmal atau bayan tafsir. Baik, Ibu Bumar nanti baca lagi yang itu ya. Baik, Pak. Oke, Quran hadis sudah. Quran hadis sudah ya. Masuk ke akidah, akhlak ya. Ke akidah. Iya, Pak. Akidah itu di modul akidah itu ada Asmaul Husna, itu Allah Al-Malik. Allah Al-Malik. Al-Malik apa, Bu? Al-Malik dia ya Allah, kok gini layarnya. Al-Malik maha merajai, Pak. Maha kuasa. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya tidak ada yang bisa mengalahkan dan mengalahkan dan memiliki segalanya kecuali Allah. Itu maha merajai namanya. Ya, Bu ya. Iya, Pak. Tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa mengalahkan gitu, Pak. Iya. Baik. Kemudian kan ada termasuk
Di antaranya nanti ada kuah al-ghadab. Bisa dipahami Bu? Kuah al-ghadab apa maksudnya? Kuah al-qadab. Hmm, Kalau Bu Mar di KB ini modul akidah akhlak ya. Kalau Bu KB 3 dan KB 4 apa isinya Bu? KB3 tentang hari akhir, qada dan qadar. Untuk KB4-nya akhlak terhadap diri sendiri dan orang lain. Ya, akhlak terhadap orang lain itu apa contohnya? Akhlak terhadap orang lain tidak memaksakan orang lain harus melakukan hal yang tidak baik, Pak. Itu namanya apa? Akhlak apa? Namanya akhlak apa? Biasanya kan akhlak itu misalnya kan adil atau tasamuh ya, atau sopan. Nah, itu tadi kenapa kita tidak memaksakan orang lain untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, apa namanya itu? Itu apa nama akhlaknya? Itu jangan nama akhlaknya apa? Ada yang nama akhlak pada orang lain. Itu Kan ada tadi teman-teman sudah menyampaikan tadi. akhlak tasamuh, Pak. Termasuk tasamuh, Pak. Di mana? Di mana? Baik, yang lain sama. Ya, Pak. Selain tasamuh apa, Bu? Selain tasamuh, ukhuwah, Pak. Apa itu ukhuwah, Bu? Ukhuwah itu persaudaraan, hubungan sosial sesama umat Muslim. Ukhuwah ada berapa macam? Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah wataniyah, kan ada. Apa lagi? Ada ukhuwah Ada ukhuwah basyariyah. Kalau ukhuwah basyariyah itu apa maksudnya? Ukhuwah Persaudaraan itu persaudaraan satu sama lain yang merupakan umat manusia yang persaudaraan satu sama lain, Pak. Baik. Ya, oke, baik. Cukup yang ini, Bu. Pindah ke materi fikih ya sedikit. Tentang materi fikih itu kan ada zakat, Bu. Zakat ya. Kalau yang mustahik itu ada berapa seni, Bu? Mustahik zakat. Mustahik zakat Ada berapa golongan?
Kan ada itu, Bu. Kalau fakir dan miskin itu apa beda antara fakir dan miskin, Bu? Fakir, miskin, apa bedanya, Bu Omar? Sehingga dipisah ya, fakir, miskin, gitu kan? Berarti yang paling rendah kastanya itu fakir ya. Yang paling rendah apa? Yang paling rendah lah. Fakir, miskin, di atasnya nanti udah cukup kan. Yang paling tinggi kan kaya. Paling sekali kaya raya. Apa beda fakir dan miskin, Bu Mar? Selama ini kan ada contoh-contoh di lapangan ya. Ya Bu Mar? Iya Pak. Kalau contoh fakir dia fakir dia yang memang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan yang cukup untuk mencukupi kehidupannya Pak. Ya, kalau miskin? Kalau miskin Bu? Kalau miskin dia mempunyai penghasilan cuman di bawah dari orang yang mampu Pak. Ya. Oke, itu fikih ya. Kalau senib dalam zakat fitrah berapa Bu? Dikasih kepada siapa? Apa 88 tuh yang zakat fitrah ya? Mungkin 88. Kalau zakat fitrah berapa? Siapa yang berhak menerima zakat fitrah? Yang berhak menerima zakat Siapa yang fitrah? berhak menerima? Orang miskin, amil, orang mu'alaf, fisabilillah. Fakir enggak Bu ya? Oh fakir dapat Pak. Fakir Belum enggak disebut. iya Pak, fakir dapat Pak. Apalagi? Berarti 88-nya berarti fakir, miskin, amil, mu'alaf, fisabilillah. Ya, apa lagi? Gharim. Kamu habis waktunya nanti mati lagi ya. Ibnu Sabil. Iya. Rikap Pak. Enggak cukup. Ya. Oke Bu. Baik, saya pikir fikih sudah, tinggal SKI. SKI Bu ya. SKI. Iya. Saya tadi belum puas tentang jawaban karakteristik jalur darat dan jalur laut. Karakteristik Silk Road dan Sea Road. Bisa Ibu jelaskan? Jalur darat yang ke atas, ke barat, jalur laut yang ke timur. Ke Indonesia, ke Malaysia gitu kan. Kalau
Melalui sistem perdagangan, Pak. Kalau jalur laut, Jalur perdagangan laut. juga kan? Perdagangan juga. Jadi belum nampak beda kan? Iya, Pak. Wali Songo itu berapa jumlahnya, Bu? Wali Songo Wali Songo. 7, Pak. 9, Pak. Oh nih, sebutkan. Wali Songo, Sunan Ampel, Sunan Rajat, habis itu Sunan apa? Sunan Rajat, Pak. Sunan apa? Sunan Rajat, Maulana Maghribi. Jangan ganti nama orang, Bu. Jangan ganti nama orang. Peduli dulu nanti. Itulah. Ada Sunan Kita Rajat, Pak, ya. kenduri dulu baru. Siapa? Sunan Rajat, Ampel. Pak. Sunan siapa lagi? Sunan Ampel, Sunan Bonang, habis itu Sunan Kalijaga, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Muria, masih Dah, nilainya Ibu sampai. Janganlah, Pak. Sunan Mau Rajat nyebut 9 aja masih 3 lama sekali. Ibu. Ya sudah, nanti dibuka lagi. Ya, maaf, Pak, ya. Itu Sunan itu mereka mengembangkan Islam di pulau apa? Di Pulau Sunan Jawa siapa, ya? Pak? Ya Sunan tadi, Sunan kan ada Sunan tadi. Kalau Sunan Kalijaga itu mengembangkan Islam di pulau apa? Jawa mana? Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga Di Jawa Barat atau Jawa Barat atau Jawa Tengah atau Jawa Timur? Enggak. Nggak ingat, Bu ya. Pak. Apa yang terkesan sama Ibu? Apa yang terkesan sama Bu Marlina tentang penyebaran Islam para wali? Ya Bu Mar. Ya, Pak. Apa ya? Mereka menyebarkan agama Islam dengan melalui dakwah, Pak. Penyebaran agama Islamnya. Kalau selain dakwah dengan apa lagi? Dengan dakwah apa lagi? Dengan bidang pendidikan, Pak. Apa lagi? Misalnya kan kalau di Aceh kan ada dengan tari sedati, tari rapai, itu kan
Nah, itu namanya dengan apa itu? Dengan apa namanya? Adat ya Pak? Dengan adat budaya ya, dengan kesenian. Ya Pak. Kesenian. Oke, Bu Mar, cukup ya? Atau tambah lagi? Tambah atau cukup? Cukup lah Pak. Berarti cukup ya. Cukup. Ya sudah. Nanti Kalau belajar tambah mau saya lagi. tambah. Kalau cukup ya sudah. Cukup Bu ya. Cukup Cukup Pak ya. Oke. Ya, alhamdulillah. Ya, baik, makasih Bu Mar.